Assalamualaikum, saudara-saudara, selamat malam ataupun selamat pagi dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menunggu. Biasanya saya bawa renungan, tapi kali ini ya renungan tetap agar kita mampu menjadi bangsa yang maju, mampu menjadi bangsa yang toleran dan harmonis, berkemajuan melewati bangsa-bangsa yang lain yang sudah ada di depan kita. Karena mereka tidak ribut masalah agama dan tidak meributkan, tidak berdebat dengan agama. Jadi berdebat masalah agama itu nggak pernah henti-hentinya. Dan kita tahu bangsa kita ini bangsa yang telah berada di tengah mayoritas yang suka berdebat. Pokoknya kalau nggak berdebat nggak puas hidupnya. Itu juga yang melatar belakangi kehidupan saya. Suka berdebat. Maka ketika saya masih muslim itu, tidak kurang dari 15 muslim, 15 Kristen masuk Islam. Waktu saya kuliah. Belum lagi setelah saya kuliah, banyak orang Kristen yang masuk dan ikut agama saya, agama Islam. Jadi suka sekali agama itu. Agama saya yang dulu itu masalah berdebat. Pokoknya berdebat. Jadi kalau menang debat, woi, agama saya yang benar. Agama saya yang luar biasa, maju. Padahal dengan berdebat itulah orang-orang yang seagama dan seiman saya itu menjadi bangsa yang mundur. Bangsa yang tidak maju dan bangsa yang tidak memiliki hak budaya, penemuan, dan kecanggihan teknologi. Saudara, orang Mesir itu separuh penduduknya itu semua doktor. Penuh dengan doktor. Tapi doktor agama. Doktor yang tidak mengerti kehidupan. Mengerti tentang bekerja, menolong dan membantu orang. Doktor hanya dalil-dalil. Doktor hanya bagaimana mengatakan, oh tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Tapi itu di akhirat. Tapi apakah dalil-dalil agama itu mampu meningkatkan taraf kehidupan manusia atau tidak? Itu yang menjadi masalah utama. Tidak ada. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Surat Ali Imran ayat 83. Nanti barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka nanti di hari akhirat tidak akan diterima agama itu dan dia menjadi rugi. Ribut masalah itu. Makanya orang Kristen sepintar apapun sekolah teologi tetap kalah dengan pengikut Bang Mamat yang nggak sekolah sekalipun. Kenapa? Mereka berdebat sambil emosi. Lah orang Kristen ya udah ketakutan. Karena tidak biasa. Apalagi sekarang membicarakan agama itu sensitif sekali. Paling sensitif membicarakan agama. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit menghina ya. Sedikit-sedikit, oh katanya. Jadi begitulah mentalitas pengikut agama saya yang dulu. Mari kita fair sekarang. Nggak usahlah banyak-banyak kita ngobrol
tentang agama itu. Bagaimana agar agama itu menjadi penenang sosial. Bagaimana agama ini menjadi pemicu orang berbuat baik, menolong, membantu, bekerja, dan menghasilkan. Sebab kalau aku bekerja, menghasilkan buah, kata Alkitab. Ngapain kita bekerja? Ngapain kita menginjil kalau orang itu kita buat menjadi susah hidupnya? Kita buat dia malah kesulitan ikut Yesus. Atau dia yang kita injili hanya sekedar gaya-gaya doang. Dengan mengaku-ngaku terima Yesus lalu dapat bantuan dari orang Kristen. Terus selama hidupnya dibantu terus tanpa dia bekerja, tanpa dia berusaha, menolong, bahkan membantu orang lain. Dia hanya meminta-minta. Itu tidak menghasilkan buah. Maka Alkitab berkata, kalau aku bekerja supaya menghasilkan buah, dan kamu kupanggil, kupilih supaya berbuah. Ini berbicara berbuah. Buahnya di mana? Di sini dulu. Karena kalau nggak berbuah di dunia ini, jangan berharap masuk surga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan. Kerajaan Allah itu apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sudah merasa selamat karena Yesus Kristus, berarti kita menghasilkan buah. Percuma kita selamat di dunia ini kalau kita tidak menghasilkan apa-apa. Dan disinilah letak kebenaran dari ikut Yesus Kristus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak nabi, banyak rasul, tapi hanya satu Juru Selamat, namanya Yesus Kristus. Menyelamatkan apa? Kosongkan pikiran kita, masukkan ajaran Yesus. Kosongkan hati kita, masukkan hati Yesus Kristus. Telinga kita siap mendengar firman Tuhan. Jangan diperdebatkan, diributkan. Kalau Anda menonton video-video saya di dalam perdebatan, di dalam penginjilan, memang ada kata-kata yang harus saya tegaskan. Kata-kata, kalimat-kalimat itu saya pakai ambil dari firman Tuhan untuk mendobrak mereka. Sehingga berantakan, rumah mereka berantakan, keyakinan mereka berantakan, ajaran mereka kacau balau. Memang itu maksudnya. Supaya mereka tidak percaya lagi dengan keyakinan gombal-gambul. Kenapa saya usulkan 300 ayat itu harus dihapuskan? Karena ayat itu jelas sekali menghina orang Yahudi, menghina orang Kristen. Tidak ada kasih di sana. Saya harus omong itu. Tetapi sekarang ini live pagi hari ini, waktu Amerika, supaya kita tidak ribut masalah agama itu. Yang hidup adalah bagaimana kita mempertahankan hidup, bagaimana membangun kehidupan yang lebih hebat daripada ini. Bangsa kita menjadi bangsa yang toleran dan damai. Bangsa kita tidak ribut masalah agama lagi, lapor melapor. Menterinya lapor melapor. Dan mereka menunggangi masyarakat yang bodoh itu untuk suara politik. Supaya terhormat. Bukan itu, Pak Menteri